Presiden Prabowo bayar zakat Ramadan melalui Basnas. Indonesia-Perancis perkuat kemitraan strategis. Penumpang di stasiun Senen meningkat lebih dari 100%. Kecelakaan pemudik di tol Pekalongan, Batang, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik ya. Ini menuju arus mudik Lebaran 2025. Pastinya segala persiapan telah dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita ketahui di berbagai transportasi Indonesia. Salah satunya ada di Pasar Senen. Maksud kami adalah di Stasiun Senen Jakarta seperti itu. Ini juga banyak sekali kepadatan dari penumpang dan juga pemudik. Ini bahkan naik hingga 100%. Dan memang kalau kita ketahui Festi, walaupun mengalami lonjakan penumpang, namun dari PT KAI telah menyiapkan kereta tambahan untuk pemudik di Lebaran 2025. Dan pastinya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan zakat fitrah melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara pada Kamis 27 Maret 2025. Selain itu pemirsa, hal yang sama juga dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta sejumlah jajaran menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara Jakarta pada Kamis 27 Maret 2025. Prabowo menyerahkan zakat yang didampingi oleh Ketua Basnas RI Nur Ahmad. Tampak juga Presiden membaca niat zakat dan proses penyerahan zakat tersebut. Pada momen tersebut, Wapres Gibran juga menyerahkan zakat. Disusul juga oleh sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih yang bergiliran melakukan penyerahan zakat melalui Basnas. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, dalam pidatonya saat penyerahan zakat, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa zakat dapat mengatasi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Prabowo pun turut mengapresiasi setinggi-tingginya atas peran Basnas yang telah ikut berusaha mengurangi kemiskinan di tengah masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa potensi penerimaan zakat mencapai 327 triliun per tahun. Menurutnya, hal itu bisa menghilangkan kemiskinan ekstrim. Prabowo lalu mengingatkan kembali, pengelolaan zakat dilakukan transparan dan efektif. Ia meminta penyaluran zakat harus tepat sasaran. Hal ini menurutnya peran Basnas sangat strategis dan penting di Indonesia dalam mengatasi kemiskinan. Prabowo pun turut mengapresiasi serta menghargai kerja Basnas. Tadi dilaporkan bahwa potensi kita masih banyak, masih sangat besar, yaitu 327 triliun. Penerimaan tahun ini 41 triliun. Dalam perhitungan kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar 30 triliun. Bayangkan kita bisa hilangkan tahun ini juga kemiskinan ekstrim. Berarti saudara-saudara, peran daripada Basnas sangat penting, sangat strategis, dan saya menghargai, saya menghormati kerja keras saudara-saudara yang juga diapresiasi dan dihormati di luar negeri. Di Palestina, di Timur Tengah, pekerjaan Basnas sangat dihormati dan Basnas selalu hadir di tempat yang sulit. Terima kasih Basnas. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris BUMN perbankan agar lebih efisien dan juga profesional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat manajemen BUMN dan memberikan dampak positif bagi pasar. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris di BUMN perbankan agar lebih efisien dan diisi oleh profesional. Hal ini menjadi salah satu topik dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu 26 Maret 2025. Usai melakukan pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat manajemen BUMN dan memberikan dampak positif bagi pasar. Menurut Erlangga, struktur baru ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Terkait dengan struktur manajemen BUMN perbankan sekarang, itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional. Itu arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI, unsur Kementerian Teknis UMKM-nya pun sudah ada. Selain itu, komposisi komisaris juga akan tetap melibatkan unsur dari kementerian terkait. Selain penyederhanaan komisaris BUMN, rapat juga membahas nilai tukar rupiah. Erlangga menegaskan meski rupiah fluktuatif, ekonomi Indonesia tetap kuat berkat ekspor, cadangan devisa, dan neraca perdagangan yang positif. Kebijakan DHE juga mendukung ketahanan nilai tukar. Ya, rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi, tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat. Kemudian juga kita lihat nanti secara jangka menengah dan panjang, kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus, plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak tercorner ke depan. Sehingga dengan demikian nanti fundamental daripada devisa hasil ekspor juga akan memperkuat posisi rupiah. Lebih lanjut, Erlangga menjelaskan bahwa jajaran komisaris Bank BUMN tetap akan mencerminkan unsur-unsur strategis, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis terkait, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia bergabung dengan New Development Bank untuk mempercepat transformasi ekonomi. Presiden NDB Rousseff menyambut baik keputusan Indonesia untuk bergabung karena Indonesia memiliki peran penting dan visi yang sama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Usai melaksanakan pertemuan dengan Presiden NDB Dilma van der Rousseff di Istana Merdeka pada 25 Maret Selasa sore, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia telah sepakat bergabung dengan New Development Bank atau NDB yang dianggapnya sebagai dorongan kuat untuk mempercepat transformasi ekonomi. Kepala negara mengucapkan terima kasih atas ajakan NDB bagi Indonesia untuk bergabung. Prabowo menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas rencana jangka panjang, menengah, dan pendek serta program pemerintah Indonesia dan pengalaman negara-negara NDB. And I also mentioned that your team and the Indonesian team have been discussing your invitation to invite Indonesia to be a member of the New Development Bank. And after evaluation by our Minister of Finance and our discussion, I have decided on behalf of the Indonesian government to join the New Development Bank and to follow the procedures and the requirements that have been given to us. So once again, thank you very much for inviting us to join NDB. I think this new multilateral development bank can be a strong booster to accelerate our transformation strategy.
Pada kesempatan yang sama, Rousseff mengungkapkan dukungannya atas keputusan Indonesia bergabung dengan NDP. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang diprioritaskan oleh NDP karena perannya yang vital di kawasan. In our priorities, Indonesia is one of the first because Indonesia is a very important country in this regional and in the world and for the BRICS Bank. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih seputar Presiden Prabowo Subianto ini di mana menerima Menlu Prancis Jean-Noël Barrot untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dan juga membahas penguatan kemitraan strategis. Menlu Prancis berharap pemirsa kunjungan ini membuka babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 26 Maret 2025. Kunjungan ini dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda dengan fokus utama pada isu-isu terkini dalam hubungan bilateral kedua negara. Pembahasan utama adalah penguatan kemitraan strategis Indonesia-Prancis yang dimulai sejak tahun 2011 serta peran Plan of Action yang ditandatangani pada 24 November 2021. Dalam mempererat hubungan tersebut, Menlu Prancis berharap kunjungan ini akan membuka babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Will be the opportunity to celebrate the 75th anniversary of the relationship between Indonesia and France, to open a new chapter of our relationship, aiming at reinforcing our mutual sovereignties and joining our forces to solve some of the important issues of this century, regional crisis as well as global issues. So it was the opportunity also for me to thank President Prabowo for the active preparation of this visit on the Indonesian side. Menlu Barrot mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas sambutannya. Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kemitraan antar kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden ke-7 Joko Widodo tiba di istana disambut 6 pasukan Pas Pampres. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang Joko Widodo yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 26 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Joko Widodo tiba di istana melalui gerbang utama, disambut oleh 6 pasukan Pas Pampres yang mengenakan seragam biru. Setibanya di istana, Presiden Prabowo menyambut Presiden Jokowi dengan hangat. Keduanya berjabat tangan, lalu bersama-sama menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa. Mereka tampak saling menyapa dan menikmati kebersamaan dalam suasana bulan Ramadan. Di tengah suasana hangat di Presidential Lounge, kedua pemimpin duduk bersama untuk menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disediakan. Selain menikmati sajian tersebut, pertemuan ini juga menunjukkan pentingnya dialog antar pemimpin dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Acara berbuka puasa ini memberikan peluang bagi keduanya untuk berbincang secara santai, bertukar cerita dan merasakan kebersamaan di tengah kesibukan masing-masing. Presiden Prabowo mengantarkan Joko Widodo menuju kendaraan yang akan membawanya meninggalkan Istana Merdeka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Saida dan juga pemirsa, kalau kita ketahui terkait dengan bulan suci Ramadan pasti tidak asing dengan yang namanya buka bersama. Ya. Ini juga sebagai ajang silaturahmi kita untuk mengutarakan persamaan, juga visi misi. Apalagi ini ada Presiden Prabowo Subianto yang juga mengundang Presiden Joko Widodo untuk melakukan buka bersama. Ini ada sharing juga di sana pastinya. Betul, tak hanya buka bersama dengan Kabinet Merah Putih, namun Presiden Prabowo Subianto juga mengajak Presiden ke-7 Joko Widodo untuk berbuka bersama, di mana memang seperti Vesi katakan ini menjalin silaturahmi. Betul. Terlebih nantinya kita menjelang Lebaran tahun 2025, pastinya juga Indonesia ingin lebih baik dengan masukan-masukan dari Presiden terdahulu. Betul, dan pastinya di momen buka berpuasa saat kemarin di mana Presiden Prabowo Subianto juga bersama jajarannya Kabinet Merah Putih dan juga ada Presiden ke-7 Presiden Joko Widodo, dan kita ketahui bahwa memang ini menjadikan sebuah ajang untuk saling maaf-memaafkan seperti itu. Pemirsa, informasi menarik lainnya
lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana 3 pelaku komplotan curanmor berhasil ditangkap Polsek Tambora. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat kunci letter T dan sepucuk senjata softgun. Unit Reskrim Polsek Tambora berhasil mengamankan 3 pelaku komplotan curanmor. Ketiga pelaku tersebut diketahui berinisial TA, usia 32 tahun, RN usia 20 tahun, dan WB usia 17 tahun. Mereka tertangkap tangan petugas saat melancarkan aksinya di kawasan Stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Kapolsek Tambora Kompol Kukuh Islami menjelaskan, ketiga pelaku ini merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang telah beraksi sebanyak 8 kali di berbagai wilayah di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Dalam melancarkan aksinya, mereka mencari incaran sepeda motor secara acak yang pemiliknya tidak memasang kunci ganda dan memarkirkan kendaraan bermotornya di luar rumah. Meski demikian, polisi masih memburu 1 pelaku lain inisial ON yang memiliki peran sebagai penadah dalam komplotan ini. Unit Reskrim Polsek Tambora telah melakukan pengungkapan kasus terkait curanmor. Berhasil diamankan 3 pelaku dengan inisial TA, RW, dan WB. Dengan kronologis dapat kami jelaskan, ketika anggota Opsnal Reskrim Polsek Tambora melakukan patroli mobile di daerah Stasiun Duri, Kelurahan Duri Utara, didapati 3 orang mencurigakan. Lalu dilakukan pemberhentian terhadap 3 orang tersebut, lalu dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, didapati 6 pucuk kunci letter T dan 2 pucuk rumah kunci letter T dan 1 pucuk senjata airsoft gun. Lalu dilakukan interogasi lebih dalam, ternyata benar bahwa ketiga pelaku tersebut baru melakukan pencurian motor di daerah Kalianyar. Lalu motor hasil curian tersebut diamankan di tempat kerja temannya yang berada di Jembatan 5. Setelah itu tim anggota Opsnal kami menelusuri bahwa didapati korban Peter kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat. Lalu barang bukti dan tersangka kita amankan di Polsek Tambora. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat alat kunci letter T dan sepucuk senjata softgun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Tambora dengan sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dan undang-undang darurat dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 12 ton cincau mengandung formalin hasil produksi pabrik di Kampung Kaudu Genep, Serang dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan setelah Balai BPOM Serang melakukan penggeledahan pada 19 Maret 2025. Cincau dimusnahkan dengan cara dicacah dan juga dikubur. Petugas BPOM Serang bersama Polda Banten dan Satpol PP Kabupaten Serang menggerebek pabrik rumahan cincau berformalin di Kampung Kaudu Genep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang pada 19 Maret 2025.
Penggerebekan dilakukan setelah cincau berformalin ditemukan beredar di pasar. BPOM Serang menyegel pabrik dan penghentian produksinya. Cincau hijau dan merah berformalin ditemukan di Pasar Petir, Pasar Rangkas, dan Pasar Badak di Banten. BPOM Serang juga menyelidiki pabrik cincau di Kampung Kadugenep, Serang, dan menemukan 12 ton cincau terkontaminasi formalin. Sebanyak 12 ton cincau yang akan dijual di Pasar Banten dimusnahkan dengan cara dikubur. Pemusnahan cincau dan agar-agar berformalin sebanyak 12.920 kg dilakukan di sekitar pabrik. Sejumlah cincau yang dimusnahkan tersebut memiliki nilai ekonomi sekitar 51 juta rupiah. Berdasarkan temuan BBPOM, cincau tersebut mengandung formalin pekat hingga 37% dan telah diproduksi dengan bahan berbahaya sejak 2023. Selain itu, pabrik ini tidak memiliki sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB, yang merupakan standar produksi makanan olahan. Pabrik ini hanya memiliki izin usaha kecil mikro dari kecamatan, meskipun belum ada tersangka yang ditetapkan. BPOM memastikan pemilik pabrik akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum, namun mereka juga berkomitmen untuk membimbing pemilik agar usaha ini dapat beroperasi sesuai standar yang benar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga resmi membebaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembebasan itu dikhususkan bagi rumah dengan nilai jual objek pajak di bawah 2 miliar serta apartemen di bawah 650 juta. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025. Menurut Pramono, kebijakan ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta. Bahwa untuk NJOP di bawah 2 miliar maka PBB-nya kita bebaskan. Untuk NJOP di bawah 650 juta untuk apartemen, rumah susun dan sebagainya, maka PBB-nya kita bebaskan. Kalau NJOP untuk rumah kedua maka 50%. 3 sepenuhnya bayar. Kenapa? Dia udah mampu lah. Keuangan pemerintah DKI sekarang ini saya ingin memanagenya dengan baik, dan kalau ada kegiatan-kegiatan atau program-program yang saya utamakan terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Ada permintaan untuk membebaskan mobil-mobil yang tidak bayar pajak di Jakarta. Saya tidak mengkritik daerah lain, sama sekali enggak. Di Jakarta ini mungkin berbeda dengan di daerah lain. Rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta. Maka saya bahkan akan mengejar mau mobil berapapun monggo, tetapi harus bayar pajak gitu. Karena dia dianggap sebagai orang mampu, malah kami akan kejar untuk bayar pajak. Namun aturan ini tidak berlaku bagi kepemilikan rumah kedua dan seterusnya. Rumah kedua hanya dapat keringanan 50%, sementara rumah ketiga dan seterusnya tetap dikenakan pajak penuh. Selain itu, politikus PDI Perjuangan itu juga menyinggung soal pajak kendaraan bermotor di Jakarta. Ia menegaskan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tetap harus membayar pajak. Berbeda dengan beberapa daerah lain yang mempertimbangkan pembebasan pajak untuk kendaraan tertentu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, menjelang Lebaran, Pemprov DKI Jakarta terus memastikan ketersediaan pangan aman dan juga stabil. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, di antaranya panen raya hingga pangan subsidi. Menjelang Lebaran, Pemprov DKI Jakarta terus memastikan ketersediaan pangan aman dan stabil. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Di antaranya panen raya serentak 266 di lokasi 6 wilayah, pasar murah keliling di kantor pemerintah, RPTRA, rusun dan lokasi terjangkau lainnya, pangan subsidi bagi masyarakat tertentu, hingga penyediaan 6 komoditas pangan seperti beras, daging sapi, ayam, telur, ikan, dan susu untuk 9 kategori penerima manfaat khusus. Sesungguhnya sampai pasca Lebaran, 2 minggu pasca Lebaran, kondisi stok pangan strategis kita dalam angka yang cukup. Tak hanya itu, pengawasan keamanan pangan juga diperketat, serta koordinasi bersama TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus berjalan demi stabilitas harga dan pasokan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar program mudik gratis Lebaran 2025 bagi warganya yang bekerja di Jabodetabek. Sebanyak 289 bus diberangkatkan dari Museum Purna Bakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Rabu 26 Maret 2025. Ini mengantarkan pemudik ke 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang langsung melepas keberangkatan bus menegaskan bahwa program ini bertujuan meringankan beban masyarakat kecil, terutama pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima, buruh, dan asisten rumah tangga. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Pemprov Jawa Tengah,
35 pemerintah kabupaten kota, Bank Jateng, serta berbagai pihak swasta yang turut berkontribusi membantu warga Jawa Tengah. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, Gubernur Jateng berencana memperluas program ini di tahun-tahun mendatang. Namun ia juga berharap agar setelah Lebaran warga tidak kembali ke Jakarta jika belum memiliki pekerjaan tetap. Selain program mudik, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan armada untuk kepulangan kembali ke Jakarta setelah Lebaran. Jumlah bus yang balik sama banyaknya dengan titik keberangkatan utama dari Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali, serta beberapa lokasi lainnya. Pemudik juga dapat memanfaatkan fasilitas kereta api untuk kembali ke Jabodetabek. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bulan suci Ramadan pastinya juga identik dengan yang namanya mudik, dan ini juga kita ketahui banyak sekali dari pemerintah yang melakukan pelayanan ataupun program mudik gratis 2025. Kita ketahui memang dari beberapa wilayah, ini kita ketahui ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah maksud kami, di mana ini yang bekerja di Jabodetabek yang juga rumahnya di Jawa Tengah ini bisa melakukan mudik gratis. Ini kemarin sudah 289 bus yang diberangkatkan secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah. Betul, memang kalau kita ketahui mudik gratis ini diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mudik ke kampung halamannya, di mana memang ini masyarakat tidak dipungut biaya dan ini membantu masyarakat untuk bertemu keluarganya di Hari Raya Lebaran 2025. Pastinya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait arus mudik Lebaran 2025. Di mana pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali ini memperkirakan tanggal 27 Maret 2025 atau H-4 Lebaran akan terjadi peningkatan signifikan trafik penumpang di terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai Bali dengan jumlah pergerakan penumpang ini mencapai di atas 78.000 orang, didominasi dengan rute-rute menuju sejumlah kota di Pulau Jawa dan juga Sulawesi. Sementara itu pemirsa, puncak arus mudik melalui terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai diprediksi berlangsung H-3 Lebaran atau 28 Maret 2025 dengan trafik mencapai di atas 81.000 penumpang per harinya. Inilah suasana pergerakan penumpang di terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali. Selama beroperasinya posko angkutan Lebaran 2025, lalu lintas penumpang dan penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai secara umum belum menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan. Berdasarkan hasil rekapitulasi statistik angkutan Lebaran selama 5 hari pertama, periode posko angkutan Lebaran 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 278.053 penumpang, terdiri dari 98.843 penumpang domestik dan 179.210 penumpang internasional. Dibandingkan periode yang sama pada Lebaran tahun 2024 yang melayani 277.296 penumpang, terdapat kenaikan kurang dari 1%, sehingga secara umum pergerakan penumpang masih cukup landai. Jumlah ini jauh di atas trafik penumpang di hari-hari sebelumnya yang kisarannya di bawah 70.000 orang per hari. Sementara trafik penerbangan dari dan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai
terdapat 1.778 pergerakan pesawat atau sedikit lebih rendah, yaitu 1,5% dari 2024, yaitu 1.805 pergerakan. Hal ini diprediksi karena perkantoran masih aktif bekerja sehingga masih belum banyak yang bepergian, baik yang datang berlibur ke Bali ataupun yang pulang ke kampung halamannya untuk mudik berlebaran. General Manager Bandara Igusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Syahab mengatakan, trafik signifikan diperkirakan baru berlangsung tanggal 27 Maret 2025 atau H-4 Lebaran dengan jumlah pergerakan penumpang akan mencapai di atas 78.000 orang penumpang. Puncak arus mudik melalui terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai diprediksi berlangsung H-3 Lebaran atau 28 Maret 2025 dengan trafik mencapai di atas 81.000 penumpang per hari. Meningkatnya pergerakan penumpang juga sejalan dengan akan berlangsungnya Hari Raya Nyepi di Bali. Saat ini masih low, jadi ternyata domestik masih low. Kita perkirakan mungkin nanti akan arusnya besar di tanggal 27, 28. Yang kita perkirakan mungkin sekitar 80.000 ya, 81.000 ya. Kemudian arus balik kita perkirakan tanggal 7 April 2025 sekitar 81,6 ribu. Iya, Pak, kebijakan pemerintah yang menurunkan tiket pesawat ini apakah berdampak Pak terhadap peningkatan traffic ini Pak? Pastinya, karena penumpang akan lebih mudah ya membeli tiket, harganya juga relatif tidak terlalu mahal dan itu juga bisa mendukung arus balik dan arus mudik para angkutan lebaran tahun 2025. Karena puncak arus mudik lebaran melalui Bandara Ngurah Rai tahun ini berdekatan dengan perayaan Nyepi di Bali, pengguna jasa transportasi udara diimbau lebih awal bepergian ke bandara. Hal ini mengingat kemungkinan akan dilakukan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan menuju bandara terkait pelaksanaan sejumlah prosesi upacara jelang perayaan Hari Raya Nyepi. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, meski memasuki periode puncak arus mudik Lebaran 2025, jumlah penumpang yang mudik ke berbagai daerah di wilayah Indonesia Timur melalui Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali mengalami penurunan sekitar 7% dibanding puncak arus mudik tahun sebelumnya. Selain berlangsung di tanggal 26 Maret 2025, puncak arus mudik Lebaran 2025 melalui Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali terbagi menjadi 2 sesi, yaitu berlangsung 26 Maret 2025 dan diprediksi kembali terjadi pada 28 Maret 2025 mendatang. Area terminal keberangkatan Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali dipadati antrean para pemudik yang akan mudik menuju sejumlah daerah di wilayah Indonesia Timur. Para penumpang mengaku ingin lebih awal masuk ke kapal motor AU agar memperoleh tempat istirahat yang lebih baik. Pemudik memilih pulang kampung bertepatan dengan puncak mudik karena harus menyesuaikan dengan cuti yang diperoleh dari tempatnya bekerja, serta mencermati periode libur yang cukup panjang. Untuk memastikan mendapatkan tiket, pemudik sudah melakukan pembelian tiket melalui aplikasi sejak Februari 2025 lalu. Pembelian tiket juga tidak terlalu sulit karena bisa secara daring dengan harga terjangkau, sekitar 200 ribuan untuk kelas ekonomi. Praktis cepat juga sih. Terus kalau dibanding sama bis gitu, bis kan biasanya kan 2 hari gitu. Kalau ini kan 1 hari doang, kalau sampai Bima doang ya. Tujuannya kemana sih ini? Ke Bima. Ke Bima ya? Kenapa pas hari ini gitu? Emang jadwal cutinya hari ini sih, liburnya hari ini. Jadi pulangnya hari ini aja. Untuk puncak mudik di tanggal 26 Maret 2025, rute yang paling banyak diincar pemudik menuju Kota Bima, NTB. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan ke sejumlah wilayah di NTT, mulai dari Waingapu, ND, Kupang, dan berakhir di Pelabuhan Kalabahi, Alor. Pada keberangkatan 26 Maret 2025 menggunakan kapal motor AU, ada ribuan penumpang yang terangkut. Untuk puncak kedua arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025 menggunakan kapal motor Tilong Kabila dengan rute sejumlah kota di wilayah Indonesia Timur. Meski terjadi lonjakan penumpang dibanding hari biasa, secara umum jumlah pemudik yang melalui jalur laut di Pelabuhan Benoa mengalami penurunan sekitar 7% dibanding puncak arus mudik tahun sebelumnya. Hari ini ada kapal KM AU, Kak. Hari ini juga tanggal 26 termasuk salah satu dari 2, tanggal 28 nantinya juga yang kedua, puncak arus mudik di Pelabuhan Benoa khususnya yang menggunakan kapal Pelni.
Hari ini terhitung kapal KM AU penumpang naik itu 1.018 orang. Kemudian yang di tanggal 28 per hari ini penjualan itu sudah 870 orang. Jadi estimasi sampai tanggal 28 untuk kapal Tilongkabila itu terjual sekitar 900 pax. Jadi total dari dua angkutan mudik KM AU dengan KM Tilongkabila itu sekitar 1.900 passenger yang naik di Pelabuhan Benoa. Itu untuk rute mana, Pak? Tujuannya? Untuk KM AU tujuannya dari Pelabuhan Benoa menuju ke Bima, kemudian ke Wengapu, kemudian ke Ende, Kupang, dan terakhir di Pelabuhan Alor, Kalabahi. Kemudian kembali lagi ke rute yang sama. Kemudian di tanggal 28 KM Tilongkabila berangkat dari Pelabuhan Benoa ke Lembar, ke Bima, ke Labuan Bajo, Makassar, dan Sulawesi ke arah utara sampai ke Bitung, Manado. Untuk menjamin keselamatan para pemudik, Pelni Cabang Denpasar Bali menambah sekitar 500 alat keselamatan berupa pelampung dalam menghadapi lonjakan pemudik. Selama periode angkutan lebaran, Pelni juga mendapatkan dispensasi dari Kementerian Perhubungan untuk menambah hingga 50% dari total kapasitas penumpang di kapal. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jumlah pemudik di stasiun Senen dan Gambir pada H-4 Idul Fitri meningkat lebih dari 100%. 42 kereta jarak jauh termasuk kereta tambahan dari stasiun Senen dioperasikan pada Idul Fitri tahun ini. Arus penumpang mudik di stasiun Senen Jakarta Pusat pada Kamis siang mengalami peningkatan. Di hari keempat menjelang Idul Fitri, kenaikan pembelian tiket mencapai lebih dari 100%. Kenaikan ini mulai terlihat sejak 21 Maret pekan lalu. Daerah Kebumen saya. Kebumen. Mbak, ini kenapa mudik hari ini? Saya soalnya baru dapat hari ini kan. Saya kebetulan dapat tiket gratis. Oh, dapat tiket gratis. Makanya udah ditentuin juga berangkatnya hari ini. Kalau dari kantor sendiri udah libur? Belum, saya WFH. Oh, WFH. Iya. Oh, gitu. Dan rencananya mau sampai kapan di Seminggu sih ikut libur nasional. Ikut libur nasional, nanti balik lagi ke Jakarta. Sementara di hari ini mulai menunjukkan kenaikan menuju puncak arus mudik. Mengantisipasi layanan penumpang, PT KAI menyiapkan 87 kereta perjalanan termasuk kereta tambahan yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Lihat jumlahnya terus mengalami peningkatan dari selama masa angkutan lebaran dari tanggal 21 hingga hari ini tanggal 27 Maret 2025 secara total keberangkatan hari ini dari wilayah Daob 1 Jakarta ada keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen termasuk stasiun-stasiun wilayah Daob 1 lainnya ada Jatinegara, Bekasi, Karawang, dan Cikarang. Terus kemudian Cikampek. Kemudian kalau kita lihat dari keberangkatan stasiun Gambir itu ada sebanyak 45 perjalanan kereta api jarak jauh termasuk di dalamnya kereta api tambahan. Kemudian dari stasiun Pasar Senen itu ada 42 kereta api jarak jauh termasuk juga di dalamnya kereta api tambahan. Ada 11 kereta api tambahan dari Gambir, kemudian 4 dari Pasar Senen. Pengumuman sudah dilakukan jauh-jauh hari. Jadi kepada para calon penumpang untuk saat ini pencapaian okupansi penumpang sudah 100% lebih, baik keberangkatan dari Gambir maupun dari Pasar Senen. Kalau prediksi arus mudik puncaknya lebih merata sih. Dari tanggal 27 ini sudah penjualan, sudah keberangkatan penumpang juga sudah 100% lebih. Sehingga mungkin akan lebih terpantau nanti setelah lewat tanggalnya. Mana tanggal paling tinggi penumpang yang berangkat pada saat itu. Hari ini terpantau semuanya sudah penjualan sudah mencapai 100% lebih. Lonjakan jumlah penumpang diperkirakan terjadi pada esok hari bersamaan dengan cuti bersama. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi soal arus mudik lebaran yang masih lenggang atau sepi di beberapa titik daerah. Menurutnya pemirsa, hal itu dipengaruhi jarak lebaran yang masih tinggal beberapa hari lagi. Sejumlah di beberapa titik daerah masih terlihat lenggang atau sepi dari pemudik yang melakukan perjalanan ke kampung halaman. Pasalnya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor meski bisa adanya WFH atau sistem kerja yang bisa dilakukan dengan jarak jauh. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa lenggangnya arus mudik lebaran di beberapa titik daerah juga bisa disebabkan jarak hari lebaran yang masih terhitung beberapa hari lagi.
Kendati demikian, Dasko pun juga memastikan puncak arus mudik Lebaran akan terjadi H-2 menjelang Lebaran Idul Fitri. Saya pikir untuk arus mudik yang pada saat ini di beberapa titik masih lengang itu juga mungkin berpengaruh, walaupun ada WFH ya mungkin masih berpengaruh dengan jarak Lebaran yang masih berapa hari. Ya mungkin dalam sehari 2 hari saya pikir arus mudik akan lebih padat. Iya. Oke. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sri dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui memang untuk arus mudik Lebaran 2025 ini kan akan berlangsung pada hari ini, bahkan pada malam hari juga kemarin sudah mulai terlihat ya arus mudik Lebaran 2025 ini. Memang kalau kita ketahui memang kemarin masih lenggang dan juga tidak ramai dan juga belum signifikan terkait dengan lonjakan penumpang. Namun kita ketahui kita masih melihat bagaimana kondisi nantinya pada malam hari ini ataupun pada nanti ataupun hari-hari berikutnya, karena kita ketahui bahwa puncak arus mudik ini akan berlangsung pada hari ini. Betul, dan memang kita ketahui Festi di mana memang terjadi lonjakan juga di setiap daerah ataupun titik-titik yang memang masyarakat melalui jalan tersebut, di mana memang ada di Cikatama ataupun di Pelabuhan Merak sudah mengalami lonjakan penumpang. Dan kita berharap juga bagi masyarakat yang mudik untuk selalu berhati-hati dan menjaga kesehatan agar memang sampai ke tujuan dengan selamat dan aman di juga sana pasti. ya. Dan pastinya untuk pemirsa di rumah, bagi Anda yang memang ingin mengetahui bagaimana update terbaru, jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Kampung Halaman. Kami akan berikan terus informasi terbaik terkait dengan update terbaru untuk arus mudik dan jalur yang aman bagi Anda agar selamat sampai tujuan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan informasi lainnya kita lanjutkan, di mana menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri, stasiun Pasar Senen terus dipadati oleh masyarakat yang melakukan mudik ke kampung halamannya. Selain itu, kepadatan di stasiun ini pun disebabkan antusias masyarakat yang memilih kereta api sebagai moda transportasi utama. PT Kereta Api Indonesia menyiapkan 1.858 kereta api yang termasuk tambahan untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dengan memilih kereta api sebagai transportasi moda utama. Adapun tujuan favorit di stasiun Pasar Senen, yakni Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Malang, hingga Madiun. Tidak hanya itu saja, tercatat perharinya stasiun Pasar Senen memberangkatkan 42 kereta api jarak jauh atau KAJJ. KAI memprediksi lonjakan akan meningkat pada 28 Maret mendatang atau H-3 memasuki Lebaran Idul Fitri. Kemudian keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, KA berangkat dari stasiun Pasar Senen sebanyak 42 kereta api jarak jauh dengan kapasitas yang disediakan sebanyak 27.156 seat. Dan tiket terjual atau penumpang yang akan berangkat sebanyak 27.766 penumpang. Ketercapaian okupansi sebanyak 102%. Secara total, perjalanan kereta api jarak jauh pada masa Lebaran
Dari tanggal 21 Maret sampai dengan 11 April 2025 yaitu 1.858 kereta api, termasuk di dalamnya kereta api tambahan. Atau kalau dibagi rata-rata mencapai 84 kereta api jarak jauh perharinya. Adapun kapasitas tempat duduk yang disediakan selama periode itu 1.035.008 seat dengan rata-rata jika dibagi per hari sebanyak 47.046 seat. Tiket yang terjual sebanyak 710 ribuan dan okupansi rata-rata mencapai 79%. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Medan Riko Waas melepas 4.032 orang pemudik yang juga mengikuti program mudik gratis Pemko Medan. Sebanyak 120 bus diberangkatkan menuju 12 kabupaten kota di Sumatera Utara. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas melepas sebanyak 4.032 penumpang mudik gratis via jalur darat. Peserta program mudik gratis yang digelar oleh pemerintah Kota Medan berangkat dari Jalan Pulau Pinang atau sekitaran Lapangan Merdeka Medan menggunakan 120 armada bus yang berangkat serentak menuju kampung halaman. Mudik gratis ini diselenggarakan selama 2 hari yakni 26 hingga 27 Maret dengan tujuan 12 kabupaten kota di Sumut. Adapun rute terbanyak yang dituju yakni dari Kota Medan menuju Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yakni sebanyak 1.120 orang penumpang. Program ini diadakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, untuk mengurangi angka kecelakaan, serta membantu menghemat biaya ongkos mudik bagi masyarakat. Ruslan, salah seorang peserta mudik gratis tujuan Rantau Prapat, mengatakan sangat terbantu dan senang dengan adanya program mudik gratis ini. Terima kasih banyaklah kepada Pemkab Pemerintah Kota Medan karena dalam beberapa tahun terakhir ini mereka menjalankan mudik gratis dan ini insya Allah masyarakat banyak yang masyarakat banyak yang senang. Ini udah berapa kali Bapak ikuti, Pak? Saya baru pertama kali. Ini Bapak tujuan kemana, Pak? Rantau Prapat. Wali Kota Medan Riko Waas menyebut akan menambah kuota sebanyak 1.000 hingga 1.500 orang pada pemudik lebaran berikutnya, melihat antusias masyarakat yang sangat tinggi. Jumlah masyarakat yang berangkat itu 4.005. 4.032. Oh, 4.032. Berapa jumlah? 120. Ada berapa tujuan ini, Bapak? Tujuan ada 12 tujuan. Berapa banyak ke Panyabungan, Panyabungan. Adapun 12 kabupaten kota tujuan ialah Pakpak Barat, Sidikalang, Tarutung, Sibolga, Rantau Prapat, Kota Pinang, Sibuhuan, Gunung Tua, Sipirog, Padang Sidempuan, Panyabungan, dan Mandailing Natal. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puncak arus mudik pada tol Trans Jawa terus mengalami peningkatan. Korlantas Polri juga memperpanjang opsi rekayasa lalu lintas one way lokal. Pihak kepolisian pemirsa memperpanjang rekayasa lalin tersebut setelah sebelumnya hanya dari kilometer 70 hingga kilometer 188 tol Cipali, diperpanjang hingga kilometer 210 tol Palikanci. Pada H-4 Lebaran, volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui tol Trans Jawa meningkat, sehingga one way lokal diberlakukan sejak Kamis siang. Bahkan one way lokal ini diperpanjang mulai dari kilometer 77 tol Cikampek hingga kilometer 210 tol Palikanci. Sementara itu, Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut bahwa skema one way lokal akan terus dievaluasi. Jika masih belum dapat menampung volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta, maka tak menutup kemungkinan one way lokal akan terus diperpanjang. Selama 2 jam kami pantau arus, bangkitan arus cukup lagi, sehingga one way yang kedua kami berlakukan one way lokal dari kilometer 70 sampai 188 dan saat ini kami perpanjang sampai ke 210. Maka dari itu kami laporkan update sampai saat ini arus lalu lintas yang menuju Trans Jawa cukup terkendali. Dan kami juga sudah koordinasi dengan jajaran khususnya jalur arteri. Jalur arteri kita kelola dengan baik. Di sana banyak pos, situasinya juga masih terkendali. Kami juga koordinasi dengan Jawa Tengah. Dengan adanya one way lokal, baik tahap 1 dan tahap 2, tentunya arus yang kita kirim ke Trans Jawa cukup tinggi. Apakah nanti di Jawa Tengah akan melakukan one way lokal, tentunya nanti akan melihat perkembangan arus yang menuju ke Jawa Tengah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Raihan, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, pemerintah melalui PT SDP Indonesia Ferry memberikan diskon khusus bagi pengguna jasa penyeberangan di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Diskon yang diberikan tersebut pemirsa berkisar antara 21 hingga 36% sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan selama angkutan lebaran. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyebutkan bahwa diskon tiket di dermaga eksekutif ini merupakan langkah baru dalam pelayanan angkutan lebaran yang diberikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Heru mengatakan bahwa diskon yang diberikan berkisar antara 21 hingga 36% sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut. Melalui kebijakan ini, Heru menyampaikan penumpang tidak lagi bisa memilih dermaga secara sepihak, melainkan akan diarahkan sesuai pengaturan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Direktur Utama ASDP Heru Widodo juga menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan diharapkan dapat membuat arus penyeberangan lebih lancar dan meminimalisir kemacetan, khususnya di dermaga eksekutif yang sering menjadi pilihan utama penumpang. Kayaknya baru pertama kali nih kayaknya, semenjak SDP melayani untuk angkutan lebaran mungkin yang pertama kali. Kita berikan diskon 21 sampai 36%. Ini khusus untuk yang di dermaga eksekutif. Kalau kemarin kita bahasanya itu kita buat single ticketing. Tapi kalau kita konversikan ke diskon itu sebetulnya 21 sampai 36% gitu. Nah, ini sebetulnya bukan hanya kita berkaca pada angkutan lebaran tahun sebelumnya sebetulnya, tapi ini lebih pada kita ingin memberikan pelayanan terbaik juga kepada masyarakat. Kemudian di satu sisi, ketika ini nanti sudah diberlakukan, maka kemudian tidak ada lagi masyarakat yang dia bisa memilih, gue mau di eksekutif aja lah, memaksakan tuh nggak bisa, gitu. Karena nanti persebaran untuk distribusi kendaraannya itu akan diatur sedemikian rupa dengan adil. Kayak misalnya tadi mungkin ya para teman-teman semuanya monitor di depan itu yang ada di pintu masuk eksekutif itu pasti ada penjagaan. Ada yang kemudian nanti dia akan mengarahkan 10 kendaraan masuk ke eksekutif, berikutnya 10 kendaraan ke dermaga. Fasilitas di sana lengkap, lebih cepat dan sebagainya, nggak bisa lagi. Nah, inilah yang kemudian salah satu strategi kami untuk mengurai supaya nanti tidak terjadi penumpukan di dermaga eksekutif. Itu Mbak. Dario, silakan Pak. Ya, baik. Ada 2 pertanyaan yang terkait dengan refund dan rekayasa lalu lintas. Kalau refund itu selalu kita dari tim selalu. Oh iya. Selain itu, Heru menyampaikan kebijakan ini juga merupakan strategi untuk mengatur persebaran kendaraan sehingga tidak terjadi penumpukan di satu dermaga. Dari Merak, Banten, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, sebuah mobil pick-up bermuatan minyak terguling di ujung jembatan Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai pada Rabu 26 Maret 2025. Kejadian ini langsung mengundang perhatian warga sekitar yang dengan sigap bergotong royong menyelamatkan muatan minyak dari kendaraan yang terguling. Dalam video siaran langsung yang diunggah oleh pengguna Facebook Fatma Sultan, terlihat warga bahu-membahu mengevakuasi minyak yang tersimpan dalam dus. Mereka dengan cepat mengumpulkan dan mengamankan muatan untuk mencegah potensi bahaya atau kerugian lebih besar. Hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan masih belum diketahui, begitu pula kondisi pengemudi. Pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini, namun aksi cepat tanggap masyarakat mendapat apresiasi luas karena menunjukkan solidaritas dan kepedulian dalam situasi darurat. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan yang melibatkan kendaraan pick-up dan sebuah mobil terjadi pada pagi kemarin di tol Pekalongan arah Batang, Kamis 27 Maret 2025 pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Kedua kendaraan tersebut diketahui merupakan rombongan pemudik yang tengah dalam perjalanan menuju kota asal mereka. Berdasarkan informasi awal, kecelakaan diduga terjadi akibat kurangnya fokus pengemudi yang mengakibatkan kendaraan pick-up terguling di tengah jalan. Warga setempat yang berada di sekitar lokasi menyebutkan bahwa korban mengalami luka serius dan telah dibawa ke fasilitas medis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Hingga saat ini kronologi lengkap kejadian masih dalam penyelidikan. Aparat kepolisian di lokasi tengah melakukan evakuasi kendaraan serta mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan panjang.
Bagi para pemudik, pihak kepolisian mengimbau untuk selalu berhati-hati selama perjalanan. Jika merasa lelah atau mengantuk, sebaiknya beristirahat sejenak di rest area terdekat, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, kita harus lebih waspada dan juga lebih berhati-hati, dan kita kan sangat disayangkan sekali ada kejadian seperti ini, seperti itu ya, apalagi kita kan arus mudik lebaran, diharapkan ini akan menuju ke tempat tujuannya dengan sangat aman, damai seperti itu, tapi kita disayangkan harus ada kecelakaan yang tidak diinginkan seperti itu, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada kecelakaan seperti ini, dan pastikan Anda yang bagi pengendara di darat seperti itu untuk menciptakan pengendara ataupun kenyamanan bagi diri Anda sendiri dan juga pengendara lainnya. Betul, dan menjadi perhatian juga bagi pengemudi, jika memang merasa lelah bisa beristirahat dulu di rest area terdekat, di mana memang bisa untuk mengisi makan ataupun minum, karena memang kita ketahui perjalanan cukup jauh dan pastinya harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di sana, Festi. Betul, dan pasti juga pemirsa dan juga Sally terkait dengan apabila Anda mulai lelah, mengantuk dan juga capek untuk beristirahat, karena dari pemerintah, dari TNI Polri juga telah menyiapkan beberapa pos pengamanan, pos pelayanan untuknya nantinya kita untuk bisa beristirahat agar mudik ini tetap lancar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.